wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelfa Salsabila, mahasiswi FKIP UHAMKA Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang semester 4. Saya akan menampilkan hasil wawancara observasi PLP 1 pengenalan lingkungan persekolahan 1 di SMA Muhammadiyah 1 Cilengsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Yudianto selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Cilengsi tahun 2017 sampai dengan 2021. Selamat datang di SMA Muhammadiyah Cilengsi. Semoga berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya langsung saja kita mulai wawancaranya ya Pak. Pertanyaan pertama yaitu sikap apakah yang sekolah terapkan kepada murid-murid serta nilai-nilai apa saja yang terdapat di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Cilengsi. Baik, sikap SMA Muhammadiyah Cilengsi punya 3 tagline, yaitu religius, smart, dan excellent. Religius di sini karena kita mengambil basic sekolahnya adalah sekolah Muhammadiyah yang notabene adalah keagamaan, tidak mau, suka tidak suka, religius yang paling awal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah smart. Smart di sini lebih ke potensi akademiknya. Maksimalkan potensi dari gurunya, dari pendidiknya seperti apa, keilmuan tentang akademik seperti apa mengolahnya. Yang kedua, termasuk juga dengan siswanya harus sudah siap pada saat smart tadi tentang akademik tadi kita masukkan ke sana. Yang terakhir adalah excellent. Excellent ini lebih kepada sebuah pelayanan, namanya 5S, 3S, ini sapa salam dan sebagainya. Itu semua sudah dibiasakan, termasuk ya itu etika pada saat di ruangan dan sebagainya. Lalu pertanyaan kedua yaitu bagaimana untuk struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Kalau untuk struktur organisasi itu kita memakai up ke bottom, jadi dari atas ke bawah. Mesti paham juga, apalagi ini dari Universitas Muhammadiyah ya khususnya. Biasanya kalau universitas ini mirip perguruan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini adalah DIPKI. Kalau lembaga di bawahnya SMA dan SMK itu ada di provinsi yang memegang kendalinya di Dinasmen provinsi, SMP, SD, dan ke bawahnya itu biasanya ada di daerah. Kami ada di Dinasmen wilayah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus struktur organisasinya itu sesuai apa yang di SK-kan dari sana. Untuk strukturnya, dinas, provinsi, dan Dinasmen pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yaitu setara. Kami sekolah swasta yang di bawah Kementerian Pendidikan. Ke bawahnya ada majelis Dinasmen, apa bercabang karena kami berada di cabang. Ke bawahnya baru nanti ada pengawas kepala sekolah, saya sendiri. Di bawahnya baru ada 3. Yang pertama adalah membidangi al-Islam, kurikulum, dan kesiswaan. Kalau bawahnya itu masih ada kasih kepala seksi, dan di tiap wakil kepala sekolah itu ada 2 terkecuali kurikulum. Di bawahnya baru wali kelas, guru, baru siswa. Seperti itu. Untuk implementasi peraturan dan tata tertib di sekolahnya? Baik, terima kasih. Kalau namanya peraturan pastinya ada reward and punishment. Nah, di sini kalau untuk siswanya, kalau untuk punishmentnya, biasanya siswa di awal masuk kita berikan tata tertib. Dari tata tertib tersebut mereka memahami, oh SMA Muhammadiyah tidak boleh pakai sepatu warna putih misalnya. Pada saat mereka disosialisasikan mereka sudah tahu tapi masih pakai, berarti kan ada punishment. Dan rumah di sini karena
ya sekolah saat ini tidak boleh memakai kekerasan meskipun itu hukuman fisik, kita berikan poin kesalahan di sana. Dari poin kesalahan tersebut nanti diakumulasikan, dijumlahkan, kalau lebih ya sudah kita akan panggil orang tuanya atau melalui alur pembinaan itu ya. Memang dengan gurunya juga sama, karena guru di sini profesionalnya adalah kerja, pasti ada gaji gurunya gitu, hadir dari pukul pagi sampai sore. Dari sana itu masuk pagi pukul 7, pukul 6.45 guru wajib sudah hadir di sini. Kenapa wajib hadir? Karena kami ada pembiasaan briefing pagi, awali dengan pembukaan oleh kepala sekolah, oleh informasi apa dari para wakaf. Setelah itu masalah apa? Itu kita lakukan, diusahakan tidak lebih dari 15 menit. Setelah semuanya masuk, murid sudah datang dan sebagainya. Nah, kalau guru ternyata telat, dari sisi penggajian, dari sisi asesmennya adalah yang pasti penilaiannya akan berkurang. Yang kedua, tadi kalau dibilang hubungannya dengan gaji, dia tidak mendapatkan uang kedisiplinan. Tidak ada kedisiplinan, telat dari 5 menit itu tidak mendapatkan. Waktu itu misal dibayar 10.000, kalau itu enggak tepat ya sudah 10.000-nya juga. Pertanyaan selanjutnya, identifikasi kegiatan seremonial di sekolah, misalnya upacara atau yang pasti kalau upacara memang kami masih tetap melakukan, dan di sini siapa yang menjadi petugas upacaranya, wali kelasnya di situ. Jadi kenapa? Karena belum tentu semua guru itu bisa berbicara di depan orang banyak di khalayak kami. Oleh karena itu pembiasaan, salah satu pembiasaan ya dimulai dari hal kecil itu, dari depan dengan ya intonasi dan metodenya masing-masing itu kita paksakan ya, karena guru bahasa Indonesia pun kan bisa ngajar di kelas, menyampaikan ilmunya, transfer ilmunya bisa, tapi pada saat harus di depan orang banyak belum tentu bisa. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih kegiatan seremonial atau kegiatan formal yang ada di sekolah ini? Misalnya upacara. Oke, formal yang memang rutin kita laksanakan, seremonial pasti pertama itu upacara bendera yang selalu dilakukan setiap hari Senin. Sebelum Covid kita pasti itu hal yang wajib ya, biasanya dimulai jam 7 sesuai jam masuk kita. Kalau kegiatan upacara petugasnya itu bergiliran, diawali oleh petugas IPM, kalau di sekolah kami atau sekolah lain disebutnya OSIS. Kalau yang lain seperti Hizbul Waton gitu untuk pengibar bendera. Setiap kegiatan upacara ya pasti ada serba-serbi ya, kegiatan anak-anak di dalamnya. Ya kalau kita mengharapkan sih upacara itu kan hikmat, dilakukan dengan baik. Tapi masa kini nih anak-anak kita nggak seperti zamannya ibu dulu kali ya. Kalau zaman-zaman kalian juga kayaknya hikmatnya udah kurang. Belakang itu kadang kita yang menjumpai nggak sedikit yang duduk bahkan jongkok, itu yang hal unik dan kadang itu nyeleneh ya anak-anak kita ini. Cuman kalau untuk punishmentnya sendiri dari guru atau dari yang lagi jaga di situ, itu gimana ya? Kalau punishment ada, kita memang meminta bantuan atau dibantu tim kesiswaan ini oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang harus hafalan. Biasanya kita ada yang ditambah harus berdiri ketika yang lain sudah masuk kelas, berdiri sendiri, atau beberapa orang tadi yang melanggar di hadapan yang bendera. Gitu aja sih dimaksudkan, untuk kita kan supaya mereka tetap disiplin ya maksud. Terus selanjutnya bagaimana praktik-praktik pembiasaan kegiatan di sekolah ini? Kegiatan-kegiatan positif gitu, kayak sebelum belajarnya, entah itu tadarus dulu. Kalau di kita sih yang utama sesuai dengan motonya religious smart excellent, maka religiusnya kita tanamkan dari mulai mereka datang, salam dengan siapa mereka berjumpa. Kalau nanti di kelas sebelum pembelajaran betul tadi ada tadarus Quran, terus nanti di sela ajaran berikutnya berlangsung sambil nunggu bapak ibu guru ada literasi juga, terus saat berjamaah, terus juga tahfiz tentunya.
sih kita kegiatan positif yang dibiasakan. Kalau kegiatan-kegiatan dari dulu sampai sekarang ada yang diubah nggak? Kalau kegiatan positif masih pasti kita pertahankan dan kita budayakan. Kalau yang kurang-kurang justru kita tambah gitu. Seperti kalau dulu apa nih? Jalfa alumni. Oh, tahfiz tetap. Bahkan sekarang kegiatan tahfiz itu diujikan per tengah semester. Kalau dulu kan ujian tahfiz hanya sistemnya mentoring ya, tapi sekarang sistem setorannya langsung ke guru mata pelajaran dan itu dijadwalkan dalam pembelajaran tahfiz. Pada jam 11 menjelang sholat zuhur itu anak-anak untuk murojaah bersama di masjid. Nah, pada saat setorannya di kelas tadi dengan guru matolnya, karena ya tidak sedikit anak-anak kita ini yang satu dengan yang lain berbeda kan kemampuannya, bahkan ada yang belum bisa baca tulis Quran tuh ada. Berarti dari kegiatan positif itu lebih ke cenderung ke religiusnya ya Bu, ya. lebih kebanyakan religiusnya. Terus kalau untuk smartnya ya pembelajaran umumnya juga kita topang dengan yang menyiapkan fasilitas. Terus insya Allah Bapak Ibu guru juga kita bekali dari sekolah pelatihan kan sekarang banyak ya jenisnya, dari Kemendikbud juga Bapak Ibu guru jenis pelatihan. Terus dari kami pun sekolah secara internal juga alhamdulillah mencoba untuk mengimbangi, apalagi sistem pembelajaran daring seperti saat ini. Nah, apalagi ya excellent ya, ketika tadi insya Allah religiusnya sudah dapat, smartnya juga sudah dapat, sana seimbang insya Allah, maka kan akan jadi sempurna ya excellent. Itu sih kalau dari mata kami dimaksudkan seperti itu. Baik, cukup pertanyaan sampai sini aja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Indonesia Hamka. Tujuannya ingin mewawancarai kamu sebagai narasumber kami. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Apa saja sih kegiatan-kegiatan ekskul yang ada di sekolah ini? Nah, kalau untuk ekskul di sini ada ekskul basket, futsal, voli, sama HW juga ada, ya kan? Ada tapak suci juga. Cuman kalau kamunya sendiri kenapa di sekolah? Kalau saya pernah ikut tapak suci di sini, cuman nggak sampai lama gitu, hanya 3 tahun ikut tapak sucinya, karena saking banyaknya tugas jadi nggak bisa membagi waktu. Nah, untuk batas waktu buat ikut ekskul sini tuh sampai kelas 1-2 atau sampai kelas 2 juga boleh? Sampai kelas 3 juga boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ini ekskulnya yang paling kenal itu apa? Yang paling kenal tuh masih ada HW, ada poli, futsal, sama tapak suci juga udah pernah ada kejuaraan. Masing-masing S1 itu berapa jam? Ya kalau saya pernah ikut tapak suci itu sekitaran 2 jam, itu dari jam 4 sampai maghrib. Kalau buat keseluruhannya kayak ekskul basket, ekskul basket ini batas waktunya tuh berapa menit atau berapa jam? Kurang tahu ya. Kurang tahu saya. Mungkin disesuaikan sama ekskul juga ya. Iya.